Kira-kira yang kemarin ditugasinya apa? Ditugasinya kayak gimana? Masih inget nggak? Ilham kemarin dimintanya kayak gimana Ilham? Di sebelum masuk. Sebentar, Pak. Oke, jadi saya minta kemarin, kalau belum juga nggak apa-apa. Saya minta kemarin itu ada tiga hal. Satu, tolong kemarin dari kuliah kita yang pertama itu refleksi kalian itu apa, terutama terkait dalam pembuatan video itu. Terus yang kedua, sudah saya bagikan apa itu namanya tulisan opini saya yang saya tulis di koran Kompas, dan kira-kira ada pertanyaan atau tidak gitu. Dan nanti ke depan saya akan kasih contoh lagi gimana saya menulis opini dalam bahasa Inggris gitu untuk sesi selanjutnya. Mungkin saya mulai dari, jadi kalau dengan saya tuh kuliahnya sangat enak banget. Kalau kalian nggak ada presentasi, nggak ada nanya, ya kuliah selesai. Karena saya itu, karena pembelajaran orang dewasa yang baik itu adalah dialog sifatnya. Jadi saya nggak akan ngajari kalian banyak-banyak. Kalian sudah apa, nanti dari apa yang sudah kalian sampaikan itu, kemudian saya kontekskan seperti kata Pak Dipa tadi, dalam konteks bagaimana perkembangan di wilayah regional, terutama penggunaan apa itu bahasa Indonesia tadi itu, bahasa Indonesian language, penggunaan bahasa Indonesia sebagai apa ya istilahnya itu, tidak hanya bahasa untuk pergaulan, tapi juga politik dan ekonomi. Nah, itu di Asia Tenggara mau seperti apa? Dan saya kira itu. Mungkin saya mulai aja. Siapa mau mau presentasi dulu? Pertama tentang tiga refleksi dan nggak ada yang benar salah kalau dengan saya itu. Tiga refleksi dari kemarin kuliah pertama kita gimana? Saya mulai dari Mas Ilham dulu. Monggo Mas. What did you learn? Apa sih yang Mas Ilham pelajari dari diskusi kemarin itu? Akan saya catat ini. Karena bagi saya kalian itu juga very good. Apa itu namanya? Materi. Kira-kira apa? Mas Ilham. Eh, yang saya pelajari kemarin ketika dalam membuat dokumenter atau menulis berita, supaya menarik, kita harus memposisikan diri kita sebagai audiens. Jadi, Very good. jadi bukan yang menurut kita bagus, tapi juga kebutuhan audiens itu seperti apa. Tuh, that's good. Bagus. Jadi menurut Mas Ilham, understanding the audience, memahami audience, kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu menjadi pertimbangan penting ya. Gimana kalau menurut Anda gimana? Pertimbangan yang pertama dari Mas Ilham tadi gimana Nanda? Apakah sama? Menurut saya sudah bagus, Pak, pertimbangan yang pertama tadi. Karena setiap menyampaikan opini atau sesuatu itu memang harus mementingkan audiens. Good. Oke. Santi ada contoh? Misalnya gimana konteksnya? Selain dari apa yang saya sampaikan, selain dari konteks dokumenter, mungkin pengalaman pribadimu, atau ketika kamu membaca buku, atau atau apa ya proses komunikasi itu tadi. Mungkin Santi bisa kasih contoh. Santi Nur Azizah, Baik, Pak. ya bisa kasih contohnya Mbak Santi. Contoh pengalaman Santi atau apapun yang ditemukan, baik itu dari karya yang saya bikin, atau Santi yang baca, atau Santi sendiri mengalami, ketika kita sedang melakukan sebuah production atau sedang melakukan kerja komunikasi, kalau dalam konteks saya itu kan film dokumenter, mungkin itu memahami audiens. Ada contohnya, misalnya gimana? Nisa mau membantu Nisa?
Mohon maaf ya Pak sebelumnya untuk pertemuan minggu kemarin itu kebetulan saya tidak masuk karena ada micro teaching. Jadi ini perkuliahan perdana saya. Oke. Eh, Santi ada Nisa? Baik, Pak, sebelumnya saya izin menambahkan. Jadi dari kelas minggu lalu itu kita tahu bagaimana langkah pertama kita itu dalam menulis sebuah film dokumentasi. Jadi misal dari hal pengalaman Pak Huda yang sudah disampaikan dan juga suka dukanya Pak Huda dalam menyampaikan bagaimana untuk menjadikan sebuah film dokumentasi itu bisa diterima secara layak dengan audiens. Bahkan kita sebagai jurnalisme juga kita bisa menerima sebuah kritikan juga, Pak. Kurang lebih seperti itu. Very good. Mas Diki kemarin ikutan kuliah kita? Iya, Pak, ikut, Pak. Nah, gimana jawaban Mas Ilham tadi gimana? Poin pertama refleksi dia itu memahami audiens. Eh, menurut saya juga bagus, Pak. Sama. Oke, kenapa? Karena menghargai audiens itu lebih diutamakan daripada kepentingan individu sendiri dulu, Pak. Very good. Bagus, Mas Diki. Jadi poin yang pertama dari Mas Ilham, ternyata teman-teman satu kelas itu sepakat, minimal punya pemahaman bahwa when you do something, ketika kita melakukan kerja komunikasi itu, itu memahami audiens itu penting. Nomor refleksi yang kedua apa Mas Ilham? Kemudian dalam memilih kisah, Mm-mm. kita harus mengutamakan kejujuran, kemudian Betul. harus real, dan eh, dengan cinta, Pak, seperti yang Wah, Pak Huda kemarin. betul. Cinta itu yang saya maksud dengan cinta itu apa Mas Ilham? Pak, apakah Dengan boleh izin menambahkan, Pak? Boleh, that's very good, Diki. Aku seneng ini Nah, kalau udah mulai ribut kayak begini. refleksi dari saya, dari film buatan Bapak, setelah saya menyaksikan, film ini menyentuh hati karena memperlihatkan bahwa menunaikan haji bukan hanya milik orang kaya, seorang tukang ojek, penjual bubur, bahkan seorang anak muda yang baru bekerja sebagai dokter pelatih pun bisa sampai ke tanah suci. Mereka menabung sedikit demi sedikit, bahkan dengan menyisihkan uang dari hasil yang sangat terbatas. Kisah ini menunjukkan bahwa niat yang tulus, kerja keras, dan keikhlasan bisa membuka jalan yang tampaknya mustahil. Allah tidak melihat siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling berusaha dan berserah. Haji bukan soal siapa yang lebih dulu mampu, tetapi siapa yang sungguh-sungguh berusaha dan berserah kepada kehendaknya. Itu, Pak. That's very good, Diki. Jadi nanti dengan kemampuan untuk melakukan refleksi itu sebetulnya kalau dari sisi alasan praktis, itu bisa menjadi konten tersendiri. Kalau dulu di masa saya, di waktu saya kuliah dulu, itu saya hidupnya itu dari nulis opini. Jadi opini-opini gitu loh, Mas. Jadi kan dulu kan kuliah sambil ya namanya juga kuliah susah kan. Itu saya sering menulis opini dari kejadian-kejadian apa yang kita tonton dan salah satunya itu adalah melakukan refleksi. So aku seneng banget Mas Diki sudah bikin kayak begitu, very good. Jadi itu refleksi dia. Jadi sebuah film, sebuah karya, nanti hampir semua tulisan saya itu adalah bagaimana itu dampaknya ke audiens dan audiens itu harus melakukan refleksi. Pramesti, kalau refleksimu apa kemarin dari kuliah kita kemarin? Satu tadi tentang audiens, yang kedua dari sisi pesan. Kira-kira apa Pramesti? Mungkin bagaimana caranya melakukan memilih narasumber yang tepat untuk dijadikan dalam proses pembuatan film ini dan juga bagaimana proses yang dilakukan oleh Bapak selama pembuatan film tersebut. Bisa bayangkan nggak kira-kira proses pilihan judulnya biasa nih? Kira-kira menurut sampean? Sampean yang sudah nonton belum itu film yang di-share di YouTube-nya? Sampun, Pak.
Pripun, pripun, piye, Mbak? Pripun, Mbak Pramesti? Sampean nontonnya piye? Sing dalam pikiran sampean milih judulnya itu piye? Pertanyaannya piye? Kok iso entuk wong iki ngono? Gimana? Atau gimana, Mbak Pramesti? Mungkin bisa mencari seseorang yang bisa tepat untuk dijadikan narasumber yang dan apa ber apa namanya, dan berkenan untuk dijadikan narasumber dan berani Ya. untuk diwawancarai karena mungkin tidak semua yang mungkin tidak semua orang tuh ingin untuk diwawancarai dan dijadikan untuk narasumber dalam pembuatan film gitu. Nah, betul. Ini benar banget itu kata Pramesti. Itulah dalam nanti kalau Pramesti suatu saat pengen sekolah lagi, kalau sampai tingkat doktor seperti saya itu, salah satu syarat utama nanti saya boleh wawancara narasumber, itu ada namanya komisi etik. Komisi itu kayak dikumpulin banyak orang gitu, ada etika. Salah satu pertanyaan etikanya itu kira-kira narasumbermu itu mau nggak diwawancara? Dan ikhlas nggak dia itu berbagi cerita? Jadi kita ini bukan intel kalau bekerja, kita di masyarakat dengan narasumber. Nah itu narasumbernya itu ditanya, lu mau nggak sih kayak gitu, mau jadi bagian dari ini mau nggak gitu. Karena kalau misalnya kalau nanti next projectnya kalau kalian ada saya kasih tugas untuk bikin cerita yang serupa dan saya ingin membacanya, itu penting banget untuk narasumber itu tahu prosesnya. Jadi ini trust narasumber itu menjadi penting pakai banget, penting pakai banget. Nisa Ashari Putri, ada komentar? Pokoknya yang saya panggil yang mau nongol aja di kameranya karena itu etisnya begitu. Kalau yang lain ya aku biarin aja. Iya, Pak. Saya setuju dengan Pramesti juga bahwa kita juga harus bisa melihat bagaimana narasumber itu bisa kita jadikan dan ikhlas menerima untuk bisa dijadikan narasumber. Dan dari narasumber itu juga ketika kita dijadikan narasumber itu setidaknya cinta juga, Pak. Karena kalau tidak cinta seperti yang sudah Bapak katakan itu nanti akan susah untuk kita jadikan narasumber. Kurang lebih seperti itu, Pak. Cintai maksudnya apa Nisa ini jomblo apa ya? Mboten, Pak. Jadi cinta itu eh ikhlas dan juga ketika dijadikan narasumber itu senang terhadap apa yang disampaikan. Seperti itu, Pak. That's very good. Cinta itu benar yang saya mainkan, tapi sebenarnya cinta itu adalah harapan ya. Maksud saya itu ada kisahnya itu transformatif. Ada harapan. Dulunya dia itu. Jadi ketika orang nonton itu, seperti kata Mas Diki tadi itu, ketika orang nonton itu, wah, tukang ojek wae iso ya. Nggak kan? Jadi sampai juga ada harapan untuk bisa begitu gitu. So that is the story. Jadi kira-kira kalau eh, kita nonton, mungkin kita kerja itu kan sebetulnya melakukan kerja-kerja itu kan ada aspek apa ya? Kalau orang Islam itu kan ada aspek dakwahnya gitu, ada aspek untuk mencoba menyebarkan kebaikan gitu. Dan bagaimana kita menyebarkan kebaikan, tapi kok ya tetap ada dampak ekonomisnya, terutama dari saya dan tim itu. Karena kalau bikin film ini itu kan ada bayarannya ya. Karena ini bagian dari sebuah industri. Jadi bayangkan ketika sampean bekerja nanti mempelajari pelajaran bahasa Indonesia itu adalah salah satu potensi yang bisa masuk ke dalam pasar apa ya nyata. Pasar nyata itu nggak mesti harus jadi dosen gitu ya. Itu salah satunya itu ya kemampuan kita dalam hal storytelling, kemampuan kita untuk apa ya bercerita, memberikan ide dan ini yang hari ini saya kira menjadi penting banget skill itu, skill storytelling itu penting banget. Mas Ilham ada lagi tambahan sebelum saya ke nggak tahu nih Salsabila sama Dimas sama Rifki mau berkomentar nggak ini? Yang terakhir dalam mengembangkan karakter, Pak. Ya, Jadi menceritakan karakternya itu naik turun atau ya, turun naik. Jadi awalnya kalau tukang bubur bisa naik haji itu kita membuat pembaca kok bisa tukang bubur naik haji. Kemudian ya. selanjutnya kita menceritakan perjalanannya sehingga bisa menabung untuk naik haji. Mungkin seperti itu, Pak.
That's good. Jadi orang itu kalau kita bikin cerita, storytelling itu harus ada roller coaster of emotion. Bener kata, kalau bahasa Inggrisnya gitu, roller coaster. Jadi naik turunnya, apa prosesnya. Jangan tiba-tiba kita fokus kepada tiba-tibanya itu. Kira-kira kayak begitu. Salsabila mau komentar atau cukup? Cukup Pak, ngapunten lagi di kamar mandi. Oke. Dimas, Yun, ada yang mau diomongin? Cukup Pak, mohon maaf lagi di jalan. Rifki? Cukup, Pak. Tadi baru masuk, Pak. Mohon maaf, Pak. Telat, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi ada tiga, mungkin Nisa bisa dibantu diulang, Nisa. Kira-kira refleksi utamanya tadi kayak gimana, Nisa? Nisa Azhari Putri. Baik, Pak. Jadi untuk yang pertama, refleksi yang pertama itu memahami audiens. Gimana kita caranya untuk bisa memahami audiens. Dan yang kedua itu memilih kisah kita itu juga harus jujur dan juga cinta seperti yang sudah diomongkan oleh Mas Ilham. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, bagaimana cara kita untuk memahami karakter mulai dari naik turun atau turun naiknya. Seperti itu, Pak. Dan juga pengembangan karakternya itu Oke. bagaimana, serta memilih dari narasumbernya itu seperti yang sudah disampaikan Mbak Permesti itu juga harus tepat dan juga layak untuk dijadikan narasumber. Kurang lebih dari refleksi yang sudah disampaikan teman-teman seperti itu, Pak. Mbak Erlindia, apa itu Mbak Erlindia kan kemarin nggak masuk. Dari paparan teman-teman ini kira-kira gimana Mbak Erlinda? Ada bayangan nggak? Udah sempat nonton videonya yang saya share? Mohon maaf Kak, kemarin saya ikut dalam Zoom. Jadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi bisa ditangkap bahwa dalam membuat sebuah berita kita harus memperhatikan audiens terlebih dahulu, karena dari audiens ini kita bisa lebih berfokus bahwa tidak hanya teori atau berita yang kita sampaikan saja, tetapi juga kita lebih memperhatikan pada audiens. Jadi sehingga audiens itu lebih bisa memahami berita yang kita sampaikan. Dan yang kedua itu syarat atau alasan dalam membuat berita itu adanya kejujuran, cinta, dan juga kisah nyata. Dan yang ketiga yaitu memahami karakter dan juga pengembangan serta juga apa ya, hal-hal yang menarik yang perlu diperhatikan dalam memilih narasumber. Begitu, Pak. Oke, very good. Ada mungkin yang sedikit dilupakan di kalian itu. Kita ini dari jawaban untuk bukan dilupakan sih nambahkan. Kalian itu bisa lihat chat ini nggak sih? Sebetulnya kalau aku chat gitu, ini aku masukin ke chat. Bisa nggak? Instagram itu masuk nggak? Bisa, Pak. Masuk, Pak. Oke, coba tadi yang apa nih? Fatimah bisa Nurul Ramadhani bisa buka Instagramnya? Bisa Pak. Coba dibuka. Coba kalian buka dulu dan dilihat dulu. Kalau udah selesai, kabari. Saya kasih waktu ya. Tonton dulu Instagramnya itu. Nih, udah pada nonton? Bentar ya. Nih, saya bukakan aja di tempat saya.
Kita nata barang. Pak ini mau daftar haji, pada ini tukang ojek. Orang itu nggak bisa bayar gitu. Saya sama istri saya ke Bank Jateng mau daftar. Nah, di sana itu pegawai itu yang perempuan sama atasannya bilang kayak gitu. Ya atasannya itu di situ tukang ojek tidak apa-apa asal bisa bayar kayak gitu. Tukang ojek yang gitu pendapatannya itu lah tidak banyak lah, tambah 40 ya kotor kayak gitu, masih dipotong bensin kayak gitu. Yang itu dapat rezeki ya emang jualan bubur niku itu. Ya kadang-kadang dikasih bapak asal ojek pinter-pinter macam nanti kulo libur, kulo tabung. Misal Arto selangkung gitu. Terus kulo langsung daftar bulan September tanggal 9 tahun 2012. Kulo mulai nabung 16 tahun yang lalu. Ini kan bisa kita saksikan ya. Jadi awalnya itu kan sebuah ide ya. Kita ingin mengangkat sebuah cerita tentang haji kan, pakai angle haji, gambar besarnya haji, dan kemudian pada konteks Asia Tenggara. Haji, kemudian Asia Tenggara, ada beberapa prakteknya. Nah, saya sebagai orang kreatif itu pitch, istilahnya pitch itu apa ya, istilahnya mencoba menjual ide cerita ini ke sebuah TV yang ada di Singapura, namanya Suriah TV. Nah, TV Singapura Suriah TV ini sebuah TV milik negara kayak TVRI begitu. Tapi Singapura secara khusus mengalokasikan dana untuk menghidupkan bahasa Melayu gitu. Artinya kan ini ada kesempatan. Nah, ini satu. Jadi ketika kita punya ide bagus apapun aja, itu kita harus memahami pasar. Pasarnya itu siapa sih? Kan tadi yang tadi Mas Ilham sudah sampaikan itu, we need to understand the audience. Kita perlu memahami audience. Kita itu mau ngomongnya ke siapa? Ngomong ke ibu-ibu, ngomong ke kuliah atau ke siapa? Ini kita langsung tahu, oh berarti ini tentang Asia Tenggara. Orang-orangnya ini adalah pendengarnya orang-orang Singapura. Bagi orang Indonesia, kisah ini biasa banget, nggak ada artinya. Jadi apapun yang kita lakukan itu belum tidak semuanya itu sepakat bahwa apa yang kita lakukan itu bagus. Tidak semua orang yang apa yang kita lakukan itu percaya bahwa yang apa kita lakukan itu akan bermanfaat bagi diri kita dan banyak orang lain. Itu biasa. Nanti kalau kalian sudah selesai kuliah dan mau atau bahkan sekarang itu ingin memulai dunia kerja yang nyata, that is very normal. Normal banget itu orang nggak setuju apa yang kamu pilih lakukan itu normal. Tapi bukan berarti apa yang kalian lakukan itu tidak berguna dan tidak ada orang yang nggak mau. Nah buktinya mau cerita bakul bubur, gue mau. Kalau tukang ojek itu kan cerita yang biasa tuh. Untuk orang Indonesia biasa nggak sih kayak gitu tuh? Sampai lihat apa itu namanya Fatimah, lihat cerita ini kamu biasa nggak menurutmu? Menurut saya ya biasa namun dapat memotivasi Pak karena dilihat dari tokohnya sendiri itu tuh bukan termasuk ke dalam ekonomi yang bagus namun dengan adanya niat dan beliau mau berusaha dia itu mampu untuk mencapai tujuannya yakni untuk melakukan haji. Oke, sekarang ya seandainya karakter yang saya pilih itu ya, yang haji itu Raffi Ahmad kira-kira gitu, lebih menginspirasi mana? Menurut saya yang ini Pak, yang bapaknya ini. Nah, kenapa Mas Diki? Kenapa kalau Raffi Ahmad yang haji nggak menginspirasi? Menurut Mbak Fatimah kurang menginspirasi. Kenapa? Karena cukup simpel, Pak. Apa itu? Dari latar belakangnya saja sudah mampu. Nah, that's very good. That's very good. Jadi kalau kita tadi kan seperti Pramesti bilang, kita itu milih karakter itu penting. Ya, nah aku kan ketika kita ada ide, nanti karakter hajinya siapa? Oh, yang haji si Raffi Ahmad. Ya biasa lah, wong sugih karena mubar tuku kan gampang. You can't relate
kalau ini kan mirip banget tau dengan kehidupan kita semua itu, maksudnya wah kalau kita berusaha ya bisa juga gitu. So when you find a character, dan itu kalau kalau kalian tahu karakternya nggak dapat satu, saya harus ada 3 dulu, harus 3 karakter-karakter lain untuk kemudian dipilih mana di antara karakter-karakter itu yang paling bisa menceritakan semangat kita. So jadi apa yang kalian lihat kalau kerja-kerja film dokumenter itu, di aspeknya itu ada aspek risetnya. Nah gitu. Mas Rifki udah nggak datang terlambat kan sekarang. Kira-kira dari diskusi ini kita ke arahnya kemana Mas Rifki? Oke, Pak. Mungkin yang saya tangkap dari diskusi hari ini, Kemarin Mas ya Rifki ada mungkin nggak? ada, Pak, ada. Nah, ya gimana? Oke, refleksinya Mas Rifki dari kelas kemarin aja lah. Ya, kalau dari kelas kemarin itu kan juga saya sempat membaca yang di-share sama Pak Dipa ya, Pak. Apa? Narasi Zero Attack gitu loh, Pak. Oh, bukan yang itu. Nanti habis ini kita diskusi ini. Zero Attack, nah habis ini ini. Ini masih yang refleksi yang kemarin. Sing Ya, Pak. muter Mungkin bareng lo, sing muter bareng wingi gitu. Ke kelas kemarin ikut nggak? Kelas ikut, Pak, minggu. ikut. Nah, gimana? Refleksi sampean apa? Yang tentang filmnya ya, Pak. Ya, ikut kuliah itu tuh melu kemarin diskusi sama saya itu sampean merefleksikan apa? Wong ingin jelai banget nih ngomong ini atau apa whatever it is gitu. I want to hear. Aku pengen dengar dari sampean gitu. Ini bukan Iya, benar Pak. salah, Mas. Kenapa saya mau ikut kelas ini? Itu sebetulnya I want to learn from you. Saya juga ingin belajar dengan kalian. Iya, Pak. Gimana? Ya, Gimana, mungkin Mas? jadi anu, Pak. Refleksi dari kemarin itu mungkin yang Bapak harapkan kan seperti mahasiswa itu aktif berdiskusi dan sebagainya. Mungkin saya salah satu orang yang eh, ya bisa dikatakan pendiam gitu, Pak. Cuman ya saya juga bisa memahami diskusi-diskusi yang mungkin kaitannya sama kemarin itu banyak menyangkut ya kalau kita berbicara tentang psikologi mungkin lebih memahami psikoanalisisnya setiap individu gitu ya, Pak. Mungkin seperti Eric Fromm yang banyak membahas psikoanalisis dan juga dia membahas apa namanya Zen Buddhisme yang ya karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang Timur gitu, Pak. Yang lebih berbicara kepada hubungannya dengan hal-hal yang mistis semua gitu, Pak. Makanya banyak orang-orang Asia itu yang lebih mengedepankan aspek intuitifnya gitu, Pak. Berbeda dengan orang-orang Barat yang lebih mengedepankan aspek-aspek kognitifnya gitu, pengetahuannya gitu, Pak. Nah, banyak juga yang berbicara seperti Carl Gustav Jung, kemudian Sigmund Freud dan sebagainya ya, Pak, yang membahas tentang hal-hal seperti itu ya, yang kaitannya sama psikoanalisis gitu, Pak. Mungkin dari karakter-karakter tersebut yang dibahas berkaitan juga sama yang dibahas tadi ya, Pak, yang film ya, apa karakter-karakter orang pemeran film gitu ya. Ada yang menggunakan apa namanya? Sebelum kita memerankan film kita mengedepankan atau berbicara mengenai kode etik dan sebagainya ya mungkin itu berkaitan juga bahwasanya setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya mungkin itu sedikit gitu sih, Pak. Wah, Mas Rifki pinter juga sampean ini ya ampun. Saya senang aku. I'm very happy. Oke, Mas Rifki, thank you. Nah, jadi gitu benar kata Mas Rifki tadi. Anda bayangkan ya kalau misalnya kuliah yang saya ketika menjalankan kuliah ini saya mau ceramah dok. Itu berarti saya nggak menghormati sampean. Kan sampean juga anak orang-orang dewasa yang punya ide. Ngetebus wae ngomong dewi ngomong apa kui gitu. So I want that is the most important part. Jadi itu yang paling penting ketika kenapa saya masih selalu mau berdiskusi di kalangan mahasiswa itu adalah sebetulnya membuka ruang-ruang diskusi itu. Karena itu ruang-ruang yang sangat apa ya istilahnya itu sangat mewah banget ya dong masyarakat itu untuk diskusi sing rada wangun gitu. Agak oke diskusinya karena diskusi kita hari ini itu kan terjebak di sosmed, di TikTok, di Instagram yang itu algoritma masuk. Dialog-dialog seperti ini itu kan seringkali belum terfasilitasi dengan baik. Jadi kalau kata Mas Rifki, refleksi dari dia itu adalah ketika kita membuat sebuah film ya, tapi sebetulnya untuk koreksi sedikit Mas Rifki, ini bukan memerankan. Jadi Bapak itu nggak saya suruh memerankan. Karena kalau dokumenter itu bukan di casting loh. Jadi mereka itu yang tukang hubur tenan nih Mas Rifki.
Ibu E mah tukang bubur tenan, duduk akting sebagai tukang bubur. Bapaknya tadi itu juga tukang ojek beneran, bukan akting tukang ojek, Mas. Nah, gitu. Kalau artis itu kan dia berubah-ubah. Nah, bedanya film dokumenter itu di situ. Karakternya itu nyata, dan karakternya itu ketika bercerita, kalau menurut Mbak Pramesti tadi itu, harus sama-sama ikhlas, dia itu ngertiin bahwa itu menjadi bagian ini. Tahu nggak? Ada nggak membayangkan kalian itu dampak dari video ini kira-kira apa? Coba. Nisa, menurutmu apa, Nis? Dampaknya apa, Nis? Dari video ini, kira-kira? Jadi dampak dari video dokumenter eh, perjalanan ke Baitullah itu, jadi kita tuh bisa Pak untuk dari film tersebut mendapatkan sebuah motivasi untuk kita tuh kalau mau menggapai tujuan itu dengan cara nggak cuman aku punya uang, tapi juga ada niat dan juga tekad kita untuk bisa menuju ke Mekah untuk perjalanan ke Baitullah. Jadi motivasi itu juga sangat penting yang kita dapatkan dari film tersebut, karena jika film itu tidak menumbuhkan motivasi, juga orang-orang seperti yang sudah disampaikan misalnya Raffi Ahmad atau misalnya Luna Maya dan lain sebagainya, itu dia dengan latar belakang memang orang mampu dan juga dalam arti sentil dikit saja mau kemanapun pasti bisa gitu Pak. Jadi dengan orang-orang seperti beliau yang sudah dijadikan narasumber itu membuat kita untuk motivasi yang sangat besar ketika kita mau membuat tujuan, mau menggapai tujuan itu tidak hanya latar belakang saja, misalnya seperti bapaknya yang tukang ojek, tetapi juga niat kita, ikhlas kita kepada Allah supaya kita bisa menuju ke perjalanan Baitullah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau dari saya. Terima kasih. Yes, that's very good, very good. Santi, sebelum kita beralih kepada tulisan saya yang di Kompas itu, harian Kompas itu. Kira-kira setelah refleksimu apa? Setelah kita tadi kan sampai kemarin kan udah nonton video panjangnya. Santi udah nonton video panjangnya, San? Sudah, Pak. Oke. Apa yang membedakan dengan versi Instagramnya gimana, Fet? Mohon maaf Pak, bisa diulang. Tadi sempat kehalang koneksi. Oke, nggak apa-apa, Santi. Santi kan udah nonton video panjangnya ya, yang aslinya panjang. Terus kira-kira ada nggak bedanya dalam bentuk Instagram tadi? Kalau dalam bentuk Instagram itu dari video tentang Pak Slamet tadi ya Pak ya. Ya. Bahwa dari video tadi tuh kita diajarkan bahwa bahkan dari seorang tukang ojek yang pelan-pelan untuk menabung untuk berangkat haji memberi dampak yang menyentuh bagi banyak orang. Seperti kita diajak untuk berhenti sejenak dari rutinitas, kemudian merenung betapa seringnya kita mengeluh dengan kondisi hidup. Padahal untuk orang seperti Pak Slamet itu tetap bersyukur dan berjuang dalam keterbatasan, terutama keterbatasan ekonomi. Nah, bahwa selain itu juga kisahnya itu memberi harapan bahwa mimpi besar tidak harus didukung dengan harta yang berlimpah, cukup dengan niat yang tulus, sabar, dan usaha kecil yang konsisten. Mungkin itu saja. Very good. Kalau itu kan itu bagus semua, Kak. Dari kalian itu sebetulnya mahasiswa yang bisa merefleksikan sebuah peristiwa. Nah, tapi yang ingin saya tekankan itu mata kuliah saya itu kan dari sisi tentang jurnalistik ya, jurnalistik bahasa dalam jurnalistik itu saya mengenalkan konsep namanya transmedia storytelling. Jadi transmedia itu sebenarnya bukan saya juga ya, itu ada namanya Jeffkin, ahli komunikasi itu. Nanti bisa coba dicari, sampean ada ChatGPT juga. Ada yang bawa ChatGPT nggak? Coba dibuka sekarang. Ada yang buka bisa akses ChatGPT? Siapa yang bisa? Nisa bisa nggak, Nis? Bisa, Pak. Oke, coba bukain sih apa itu transmedia storytelling. Coba sekalian pada buka semua. Trans, trans, tunggu S, media,
storytelling. Coba. Udah bukan belum Nis? Sampun Pak, sebentar. Atau bareng karo aku wae ora apa-apa. Sebentar Pak, agak lemot koneksinya. Ora apa-apa, Mbak. Santai wae, Mbak. I hear you. What is transmedia story? Kalian kalau saya ngomongnya pakai bahasa Inggris, paham kan? Atau Rek, Mumet? Atau pengen pakai bahasa Indonesia terus saja? Indonesia saja, Pak. Oh ya wes, ini tak terjemahkan saya berarti. Saya tuh bukan kemaki ya, translate into Indonesian. Nah, oke, karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita share ya. Oke. Nis, gimana Nis? Nis ketemu dong gue. Transmedia storytelling itu apa? Sampun Pak. Coba dibaca Mas Mbak Nisa. Jadi transmedia storytelling itu adalah teknik menyampaikan cerita melalui berbagai platform media yang berbeda, di mana setiap media itu berkontribusi secara unik pada keseluruhan pengalaman ceritanya. Kemudian untuk ciri-ciri dari transmedia storytelling itu yang pertama, ceritanya tersebar di berbagai media. Misalnya satu bagian cerita ada di film, bagian lain di novel atau di media sosial dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setiap media juga memberikan kontribusi yang berbeda. Jadi bukan hanya sekedar mengulang cerita yang sama di media lain, tetapi menambahkan detail atau perspektif yang baru. Yang ketiga, partisipasi aktif dari audiens. Jadi seringkali untuk mendorong audiens untuk mengeksplorasi berbagai media agar mendapatkan pemahaman yang penuh terhadap ceritanya. Kemudian yang keempat, konsistensi dari dunia cerita tersebut. Jadi semua media tetap berada dalam satu dunia fiksi yang sama. Kemudian contoh sederhananya itu dari buku Harry Potter, bukunya itu adalah sumber utamanya, tapi detail tambahannya itu muncul di film atau situs Pottermore dan juga permainan seperti Hogwarts Legacy. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau Nah, di dalam konteks pendidikannya, ya. bahwa transmedia storytelling itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau juga materi pembelajaran melalui video maupun podcast, infografis, atau permainan edukatif, dan juga dengan pendekatan secara naratif yang saling melengkapi. Kurang lebih yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Bagus, that's very good. Karena nanti mata kuliah saya yang untuk minggu depan, kalau masih dengan saya nggak sih? Masih, Pak, satu kali lagi pertemuan. Oke, satu kali lagi. Karena nanti satu kali lagi itu, nanti saya pengen semua yang hadir itu bisa mempresentasikan proyek kalian masing-masing dengan pendekatan transmedia storytelling itu. Kalau bisa bikin sendiri bagus, kalau tidak bisa mempresentasikan, kalian ngambil contohnya. Contohnya ini loh. Misalnya tadi kan Mbak Nisa tadi udah menyebutin contohnya Harry Potter. Kalau di saya itu, saya nggak hanya ngomong kok, oh transmedia teori ini, aku yang gawe Mbak. Aku dewe iki gawe, gitu loh. Jadi ana filmnya saya, nanti saya juga bikin, nanti kalau di kampanye saya itu kan lebih spesifik tentang memberikan kesempatan kedua kepada perempuan dan anak-anak yang hari ini itu terbawa, yang hari ini berada di Suriah. Saya kan sedang melakukan kampanye itu. Kalau sampean sempat, ada yang coba Google nama saya nggak? Siapa lagi selain Mbak Nisa yang bawa, selain Mbak Nisa yang bawa ChatGPT, yang bisa akses ChatGPT, siapa lagi? Mas Rifki bisa akses ChatGPT? Tidak, Pak. Bisa. Bisa. Coba. Sampean Google nama saya, Nurhuda Ismail, terus pakai kata-kata transmedia Indonesia gitu. Indonesia, siapakah saya gitu, Nurhuda Ismail, dan misalnya dengan RSIS Singapura gitu. Oke. Coba nanti kalau Mas Rifki udah dapat, nanti ceritakan ke teman. Saya akan membahas apa yang disampaikan Nisa tadi. Nisa tadi menyampaikan bahwa transmedia storytelling itu kalau dalam Harry Potter ya udah awalnya itu dari apa?
dari buku Harry Potter, tapi kemudian diceritakan dalam buku, dalam filmnya. Tapi kemudian ada website-website kecilnya, bahkan ada dengan permainannya. Nah, ini sedang sebuah upaya gimana saya itu mendorong stakeholder, terutama klien. Saya ini kan sebagai konsultan ya, atau klien, atau saya sendiri juga mempunyai organisasi, mempunyai gerakan gitu ya, memulai gerakan itu, saya fokus cara saya mendorong ide-ide saya itu dengan pendekatan transmedia storytelling ini. Jadi ada bukunya, ada film panjangnya, yang sampean lihat tadi itu ada contoh apa itu namanya media sosialnya, gitu loh. Jadi itu contohnya. Nanti habis ini, setelah ini kita bahas bagaimana saya membuat opini di dalam media massa internasional, yaitu Kompas itu. Karena menurut saya kalau menurut Nanda, Nanda baca Kompas nggak Nanda? Baca tapi nggak sering, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku ora penting, Wi. Masalah sering. Tapi tahu maca toh. Sudah pernah. Menurut Nanda, reputasi Kompas itu gimana? Mungkin lebih ke media nasional, Pak. Gus, very good. Kalau masuknya media nasional itu apa sih, Mas Diki? Media yang menyajikan wilayah nasional Indonesia, Pak. Meliputi berita, ekonomi, ataupun olahraga, ataupun dan lainnya, Pak. Kalau orang sampai menulis di berita nasional itu berarti image orangnya itu gimana? Besar, Pak. Orang Dalam masalah. kategori terkenal. Oke, boleh lah begitu. But that's not the, ya oke ya, boleh lah begitu. Menurut Fatimah, kalau orang nulis di Kompas itu bayangannya sampean kayak gimana? Fatimah Nurul Ramadhani. Orang yang menulis itu berpengaruh, Pak. Memiliki pengaruh pada seluruh negara mungkin bisa. Ya, di level nasional. Kalau kita sudah tembus di Kompas, artinya itu pemikiran kita, ide-ide kita itu tidak hanya diakui di level, mohon maaf nih, misalnya kalau di Muat Nong Solo itu apa namanya media Solo jadi Solo apa? Solo Pos ya. Ini saya Solo Pos. masih ada nggak sih? Masih ada, Pak. Ya, Solo Pos saja atau mungkin Jawa Pos di tingkat Jawa. Tetapi ini di Kompas ini menurut saya itu adalah satu-satunya media nasional yang hari ini masih bisa bertahan karena media-media lainnya itu wes apa gue jenenge wes collapse. Dan kalau kita nulis media nasional, kira-kira pembacanya itu siapa Mbak Permani? Erlindia Permani. Kira-kira pembacanya itu siapa? Pembacanya bisa kalangan semua orang, Pak, baik dari orang muda hingga yang dewasa. Oke. Oke, coba Rifki, udah baca profilku belum, Rif? Menurut ChatGPT kayak gimana? Nih, kalau dari ChatGPT, Pak. Ya, rapopo. Aku pengen ngerungok kayak aku dong tahu ngecek. Iya, Pak. Bacain yang keras. Sebentar, Pak. Nih. Sampean itu nggak pendiam, Mas Rifki. Ini dari latar belakang akademik dan posisi di Singapura nih, Pak, kalau menurut Ya wes ChatGPT. diwaca coba yang lain dengerin. Iya. Ben iso cerita karo kanca-kancamu lho melu kuliah kuwi sapa tuh sing ngasih kuliah gitu. Menurut ChatGPT lah bukan menurut aku loh ya. Iya, ini menurut ChatGPT latar belakangnya PhD dari Monash University melalui Australian Awards Scholarship, melalui jalur Australian Awards Scholarship, kemudian beasiswa Chevening dari University of St Andrews, Skotlandia, kemudian visiting fellows di Rajaratnam School of International Studies. Cukup Rifki, tak tekoni saiki. Santi, coba lu cari di ChatGPT dong, San. Australian Award itu apa gitu. What is Australian Award? Terus Nanda cari apa itu Chevening Scholarship. Terus Fatimah nyari apa itu St Andrews University. Nisa nyari apa itu Monash University.
Terus Erlinda nyari apa itu RSIS, NTU, Nanyang Technological University itu apa? Maaf, Pak, bisa diulang? Siapa? Saya ngetek lagi siapa ibu? Saya, Pak Erlindia. Erlinda. Sampean itu ini Mbak, RSIS NTU, Nanyang Technological University. Tekon Mas Rifki itu tulisannya piye kuwi? Apa tak kayak nang chat wae? Mohon maaf Pak, kalau yang Fatimah tadi di Solo, yang Universitas San Andreas atau gimana? Ini Fatimah ini San Andrews University. San Andreas University. Ini tak kayak nang chat. Terus si sini Monash si sini itu Australian Award. Ada lagi yang nyari Chevening Scholarship. Karena ini penting untuk kalian itu. Scholarship. Terus Monash University. Siapa yang sing entuk? Siapa lagi pisan? Saya sudah, Pak, sudah Siapa dapat. lagi? Siapa lagi? Nanda yang Chevening Scholarship. Oke, coba Nanda ngomong. Chevening Scholarship itu apa? Itu beasiswa Chevening adalah program beasiswa internasional yang disponsori oleh pemerintah Inggris yang menawarkan dukungan keuangan penuh untuk studi magister di universitas di Inggris. Beasiswa ini ditujukan untuk individu dari berbagai negara termasuk Indonesia yang memiliki potensi kepemimpinan dan latar belakang akademis yang kuat. Oke. Jadi di situ itu Chevening itu kalau saya kan sebetulnya kan anak biasa ya, misalnya anak wong pesantren, bapakku ya wong biasa, wong desa gitu ya. Cuma salah satu dan dulu tuh kuliah sampean kan lebih keren ya. Saat itu jenenge Sastra Indonesia UMS. Aku ki mbiyene karena kurang duit ya, wong tuaku kurang. Jadi nyari sekolah yang paling gampang namanya Sastra Arab itu UIN itu tadi. Jadi sastra Arab itu ya paling murah ketika itu. Tetapi itu bisa nasib itu bisa berubah. Salah satunya itu karena saya bisa invest waktu saya dengan belajar bahasa Inggris dan dapatkan beasiswa namanya British Chevening Scholarship. Dan sampai hari ini itu Chevening itu masih ada. Chevening itu masih ada dan ini kalian semester berapa ini? Ini semester berapa ini? Semester 6, Pak. Oke. Semester 6. Oke, sampean semester 6 nanti kalau selesai kuliah, kalian cari pekerjaan atau cari enggak pekerjaan juga sih. Carilah kegiatan yang itu dekat di hati kalian. You still have enough time untuk punya ada waktu, cari itu selama 2 tahun. Kalau bahasa Inggris kalian sudah bagus, jurusan apapun aja. Itu kan mungkin sekarang sampean belajarnya bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin ada ketertarikan lain untuk ngambil master di jurusan apapun aja. Itu Inggris itu menyediakan dana untuk kalian di sekolah dan biayai. Sekolah itu gratis. Dibiayai per bulan. Ya kalau sekarang pound sterling, Rp1 itu berapa itu? Coba cek Rp1 sekarang berapa? Ilham, second Rp1 dengan pound sterling itu berapa? Piro Ilham? 17.000, 16.000? Piro udah? Rp1 dengan pound sterling, Pak. Nah, pound sterling, piro Ham? Rp1. 0,0045 Bukan. Kue caranya ini pound sterling 1 pound itu berapa rupiah? Ojo ngono. Diwalek to ya kowe iki. Piro? Pound sterling ke rupiah. Sak pound ke rupiah piro? 22.000-an, Pak. Nah, 22.000 ya, 22.000. Ping 1.000 piro kuwi dik. Sekarang ngepengin 1.000 ya kowe iki bahasa Indonesia, sastra Indonesia tenan kowe iki wah jan. Piro? Pirang juta? 22. 22 juta. Nah, kowe iki sekolah wis sekolahmu gratis. Bersasi gue dibayar 22 juta. Minimal gue. Mongkon yang kalian perlukan itu hanya kemampuan untuk tadi itu tidak secara akademis. Yang bijinya lebih pinter makanya aku oke. Kalau di Chevening itu yang dicari tidak hanya akademis tetapi leadership, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Keinginan untuk melakukan perubahan di masyarakat atau di dirimu yang paling kecil.
Dan disitulah membuka pintumu nanti untuk bisa melihat dunia. Jadi ketika saya di St. Andrews itu, di Chevening, nanti itu kira-kira itu membuka saya nanti untuk menjadi tiba-tiba sing aku kimbian sekolah nang Solo. Aku ada yang lulusan Ngeruki nggak ini? Ada yang pernah ke Ngeruki belum? Solo. Ada yang tahu pesantren Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Pondok Pesantren Ngeruki nggak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, ya wis kowe ra ngerti pondok e ora terkenal. Misalnya pondok kok ngono. Jenenge wong pondok ya mesti desa Pangto bayangane. Itu tuh nasibnya bisa berubah karena dapat potensi kesempatan untuk shifting tadi itu. Dengan jurusan apapun yang ada. So kembali ke diskusi. So Anda tahu bahwa hari ini kalian itu ketemu dengan salah satu sosok shifting. Orang Indonesia yang memenangkan lomba apa untuk beasiswa ke Inggris itu. Nah, kalau tokoh yang terkenal, lebih terkenal dari saya di level nasional itu ya inilah seperti yang Laskar Pelangi itu, saya nulis Laskar Pelangi, tutup Laskar Pelangi. Manjada Wajada itu siapa? Fuad, siapa? Siapa? Madhana. Ahmad Fuadi. Ngerti dah gue? Sastra Indonesia iki. Bojoku nang mburi bengok ya Ahmad Fuadi. Apa coba? Ahmad Fuadi kalian baca bukunya nggak? Manjada Wajada itu loh. Coba googlen nang ChatGPT. Nanda. Ahmad Fuadi. Siapakah Ahmad Fuadi penulis buku itu? 5 Menara itu loh. Oh, Ilhami. Oh, ngerti apa paham gue, Ham? Sudah, Pak. Sudah ketemu. Siapa lagi mau? Nanda. Apa enggak? Coba wacana Nanda. Ahmad Fuadi adalah novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara yang merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Karya fiksinya dinilai dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Nah, kui iki kancaku kui. Kancaku sesama penulis, nak nulis dan nasibnya berubah ya gara-gara kui dia juga wong pondok tok kui. Pondok Gontor itu dulu. Gontor terus kemudian sekolah nasibnya berubah. So that is very important untuk kalian itu take it seriously. Kalau aku nanya, pengen bahasa Indonesia nggak bahasa Inggris? Ilham mau bahasa Indonesia aja Pak. Nah, ya, memang aku sekolahmu no Indonesia tak waham. Tapi you have to start to think bahwa potensi kalian itu. Gimana Nisa? Nisa, you want to say something Nisa? Untuk yang Monash University sudah ketemu, Pak. Oh ya wes. Jadi intinya tadi ada pintu masukmu di S2 itu tuh lewat sekolah namanya itu. Tapi sebelum ke Nisa ada yang udah nyari namanya St. Andrews tadi siapa? St. Andrews yang nyari St. Andrews siapa? Saya, Pak. Siapa iki? Siapa lagi? Fatimah, Pak. Fatimah. Pian, ayo diwaca Nduk. Sebentar ya, Pak. Nggih, Mbak. Pripun? Monggo. Piye, St. Andrews? Universitas St. Andrews merupakan universitas tertua ketiga di dunia berbahasa Inggris dan tertua di Skotlandia. Terletak di kota kecil di pesisir timur St. Andrews telah lama menjadi pusat kehidupan politik, intelektual, dan keagamaan Skotlandia. Sejarah ini tercermin dalam reputasi universitas yang terhormat, khususnya dalam bidang humaniora, dengan kekuatan yang diakui secara internasional dalam bidang ketuhanan, filsafat, dan hubungan internasional. Siapa yang sekolah Sudah, di situ? Siapa? Disebutin nggak yang sekolah di situ? Alumninya siapa? Alumninya. Ya, jadi aku kembiyen sekolah nang St. Andrews kuwi sekolahnya Pangeran William sama Kate Middleton kuwi. Jadi ketika aku ke sana Kate Middleton itu fashion show, aku ya nonton. Gitu. Tapi ya saat Kate Middleton salah milih jodoh, dia milih Pangeran William. Terus itu milih aku ya hati jadi ini. Tapi kira-kira begitu ya. Jadi saya ingin ini bercerita bahwa everything is don't ever say to yourself, jangan pernah ngomong kepada diri kalian, mau saya ini sinau bahasa Indonesia.
Nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya Ilham, mimpi yang besar. Cinta itu gitu maksudnya. Harapan Ilham. Coba hope, harapan. Mungkin kalau kalian dongeng si siapa itu namanya si teman saya Fuadi itu juga begitu. Dia cuma anak pesantren yang dulu sering ngobrol-ngobrol gitu. Wah, kita nanti jalan-jalan ya di 5 menara. Maksudnya di 5 negara gitu kita harus diskusi nih. Piye caranya. Jadi kekuatannya itu sejak mimpi, sejak SMA itu sudah kita diskusikan. Saya itu semester 6 ya kudu mimpirnya kayak begitu. Oke, satu. Jadi ketika sahabat pekerjaan saya jadi Washington Post, jadi wartawan itu tadi yang saya ceritakan menjadi pendongeng itu, semua hanya nulis jurnalistik tadi. Tapi karena saya itu ada semangat leadership tadi itu, ingin melakukan perubahan di masyarakat. Kemudian saya membuka saya untuk dapat pekerjaan di St. Andrews, apa itu beasiswa ke Inggris itu tadi, St. Andrews University. Nah, dari St. Andrews, Chevening, kemudian Chevening juga St. Andrews. Pulang dari St. Andrews, bukan saya itu bekerja kepada lembaga, tapi saya bikin LSM sendiri. Nah, dari bekerja lagi-lagi kepada masyarakat, saya dapat namanya Australian Award. Coba saya golek Australian Award mas apa? Saya, Pak. Iya, San, di sini San. Sebelum Nisa ya, tunggu ya Nisa ya. Baik, Pak. Monggo nih, monggo San. Australian Award itu apa? Australian Award adalah program beasiswa internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia, khususnya melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan kapasitas sumber daya manusia di negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi individu berprestasi dari sektor pemerintahan, swasta, akademik, maupun organisasi masyarakat sipil untuk menempuh pendidikan pascasarjana di universitas-universitas ternama di Australia. Selain pembiayaan penuh untuk kuliah, beasiswa ini juga mencakup biaya hidup, perjalanan, asuransi kesehatan, pelatihan bahasa, serta dukungan pengembangan profesional dan kepemimpinan. Australian Award tidak sekedar program pendidikan, melainkan juga bertujuan membangun jejaring global, mempererat hubungan bilateral, dan mencetak pemimpin masa depan yang berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan di negara asal mereka. Setelah menyelesaikan studi, penerima beasiswa diharapkan kembali ke negaranya untuk menerapkan ilmu, keterampilan, dan jejaring yang diperoleh selama studi di Australia. Nanti pengen rapi tak beasiswa San? Pengen sih, Pak. Tenane loh San. Ya, mungkin kalau ada kesempatan. Very good. Nah, kamu coba jawabannya jawab San. Saya akan mencari kesempatan. Kesempatan itu digoleki. Kalau ada kesempatan, kecuali kamu ampuh banget San. Santi mbok kamu melu sekolah iki, nek kamu hebat banget orang akan datang ke kamu. Kalau kita biasa aja, kita harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk dianggap kita itu hebat. And that is very important. Ya makanya yang sebetulnya kenapa saya selalu suka untuk ngomong di mahasiswa, because you are the opportunity. Kalian itu agen terdepan untuk merubah mindset gitu. Lalu kesempatan kuliah ya, liane orang kepikiran kuliah. Nah sekarang Diki kita cepet yang masalah duit itu. $1 Australia kuwi piro Dik? Golek Dik, piro Dik? 10, 15, 16, piro Dik? Iya Pak, 10 ribuan Pak, 10.500. Oke. 10.000 kali 2.000 kali 2.500. Wis sisan nganggo kalkulator ngarepmu kuwi wae. 26.250. Wis sithik wae akeh Dik. Kalau untuk hidup di Australia mahal, kalau di Indonesia juga mahal Pak. Ya, itu. Jadi dulu saya itu dapat beasiswa segitu dari sekolah di sana bareng Pak Dipa itu. Terus saya itu bawa 2 anak saya. Jadi 1 istri 2 anak. Jadi duit kui mau. Jadi kalau kalian itu nanti ke sana, itu tuh boleh membawa pasangan dan boleh nanti punya anak di sana.
Dan nanti itu kalian punya potensi untuk, kalau saya secara pribadi, itu menyelesaikan utang-utang cicilan rumah saya dulu. Karena kui. Dan nanti sama Mas Dipa. Mas Dipa itu juga saling kerja itu Pak Dokter itu. Dia bekerja, pulang tiba-tiba dianggap pinter gitu. Ya, atau saya juga dia tiba-tiba gitu. Padahal itu. Dan TS kekuatannya itu dari mindset. Kalau Pak Dipa itu dari LPDP ya kelihatannya dia ya. Kalau saya kan dari Australian War. Jadi agak berbeda, tapi ujung-ujungnya ya ketemu barengnya juga. Dan pemerintah Indonesia kemarin ya betul-betul 2 hari yang lalu ketemu dengan direkturnya LPDP dan sebetulnya salah satu yang pengen kita dorong itu sebanyak mungkin orang Indonesia itu bisa mendapatkan kesempatan ke luar negeri untuk melihat dan berkembang. Karena ada potensi itu. Itu salah satu pintu masuknya. Itu kan tadi saya sebutkan Inggris. Ada banyak negara yang bisa ngasih itu. Ada Jepang, ada Korea. Mana aja kalian boleh. Zero fil ardi gitu. Kita itu harus jalan ke muka bumi sebanyak-banyaknya. Islam berkembang itu kan karena hijrah. Mekah Rainto ya di apa itu dikekang ya itu hijrah di Madinah. Madinah ya dia dapat pengalaman baru. Nah, jadi ini jadi kenapa pentingnya ketika kuliah umum dengan saya itu sebetulnya kalau di sisi mata pelajaran gue bisa tekan sapa wae gue. Nggak begitu rumit. Tapi dari aspek pengalaman pribadi yang saya alami itu I hope you can ask questions. Semoga teman-teman adik-adik semua itu bisa banyak nanya. Oke. Jadi yang merubah nasib saya tadi pertama kali itu adalah St. Andrews. Terus kemudian Chevening, kampusnya St. Andrews. Dapat lagi saya pulang itu, dapat beasiswa lagi untuk menyelesaikan S3. Itu juga orang nganggo duitku, nganggo duitnya Australia itu. Nah, sekarang masuk ke Mbak Nisa. Mbak Nis, coba. Tadi itu apa, Nis? Monash University itu apa, coba? Kamu Baik, jelasin. untuk Monash University itu adalah salah satu universitas paling ternama dan juga bereputasi tinggi di Australia, serta memiliki pengaruh global yang kuat. Universitas tersebut dikenal karena kualitas pendidikannya, kekuatan risetnya, serta jaringan internasional yang sangat luas. Kemudian fokus dari program pasca sarjana S2 dan S3 itu terutama di bidang inovasi digital, kebijakan publik, urban design, bisnis dan regulasi, serta data science. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, thank you ya, Nisa. Nisa pengen sekolah sana nggak, Nis? Mau, Pak, insya Allah. Nah, gitu dong. Jawab yang benar itu kayak gitu, Santi. Mau. Gitu. Wis duwe pasangan dong, Nisan. Nis. Punya pacar? Alhamdulillah. Bukan Ilham kan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Jadi Ilham bisa jomblo ya? Kosong. Eh? Oh, baru kosong. Siapa yang kosong di sini? Santi kosong ra kowe, San? Ilham kosong nggak, San? Bangga. Oh, Ilham gue duduk tipenya Santi gue hap. Oke. Tadi siapa lagi yang saya kasih tugas? Monash University udah semua ya. Oke. Sekarang Salsabila dari di toiletnya udah selesai belum, Salsa? Kita nunggu Salsa gimana? Nauranisa ada mau diomongin? You want to say ada yang mau diomongin Naurisa? Mungkin saya sedikit, Pak. Yes, Tadi very good. back ke Please. film tadi, Pak. Ya, gimana? Biasanya kan film itu algoritmanya kan atau skalanya itu kan biasa kayak misal film-film Indonesia, Asia itu kan konsumennya itu orang-orang itu juga gitu, Pak, orang-orang Asia. Nah, kalau yang Bapak buat film-film tadi yang menginspirasi itu apakah di apa namanya? Kalangan dunia lah. Itu Ah, menjadi sesuatu yang baru atau seperti apa, Pak? Saya juga kurang paham, Pak. Karena itu kan gimana? lebih mencitrakan, lebih apa ya, melihat terlihat budaya Indonesia, culture-nya Indonesia gitu, Pak. Oke, bagus. Kamu pertanyaan bagus. Apakah ada filmku itu? Nah ini coba sekarang aku baca di chat ya. Nah, bagus kamu pertanyaannya. Jadi kamu mengeksplor eh sendiri dan pengaruh.
Ya. Bentar ya, aku tak setin dulu di kalian ya. Internasional. Ini kuliah online ini penanya kan ini. Ki. Nah, aku pernah bikin film namanya Jihad Selfie. Ini tak tunjukin ya, tak tunjukin. Kan tadi sampean nggak nanya, wah ini kan mau lokal, misalnya skalanya nasional kan gitu kan? Bukan nasional, apa? Regional ya. Coba chatnya sampean buka coba. Jihad Selfie tak kasih ininya ya, tak kasih contoh yang aku bikin ya, sebentar. Tuh kamu enaknya kuliah karo praktisi itu ramu ngomong tok. Tekoni ya iso jawab aku. Jadi contoh nih Ra, contoh no ini Mas. Nih contoh ya, saya kasih contoh yang saya bikin. Yang levelnya itu di internasional gitu. Nah, ya, bukan. Oh salah phone ini. Ini film maksudnya. Ini contoh filmnya ya. Contoh film kampanye yang sekarang saya lakukan. Bukan, bentar. Yang sekarang saya lakukan itu kampanyenya ini gambar posternya. Tadi kita ngomong, nah posternya kayak begini. Bisa lihat nggak kalian? Bisa? Bisa, Pak. Oke, ini Ya, poster. Ini jadi Juni 2014 itu saya di perbatasan Suriah, di Turki, di perbatasan Turki, ketemu anak umur 14 tahun. 14 tahun si Akbar ini saya temukan. Nah, dia itu ternyata chat lewat Facebooknya dengan teman-temannya yang sudah berada ke Suriah dan mau hijrah ke sana. Nah, di situ nggak sengaja ketemu sama saya. Nah, disitulah kemudian saya ikuti kehidupan dia menjadi film dan menjadi pada masa itu sampai viral di internasional. Ini contohnya. Kemudian tak kasih filmnya ya, yang contoh filmnya itu. Hmm. Ya, khusus jihad selfie. Bentar. Pertanyaannya. Atau ini aja film yang hari ini sedang saya garap. Yang hari ini menjadi kampanye saya. Ini juga di internasional, Mas. Topiknya internasional, sama tidak ya? Saya mengajak kita semua untuk terus memperbaiki diri agar kita kembali menjadi manusia yang baik, diterima oleh masyarakat. Saya sangat mengharapkan saya lari untuk saya, tapi nyatanya tidak. Karena saya tidak mengenal. Tapi ini banyak kok. Pakai nak. Protection reasons, my driver is always carry this one. Oh iya dong. Iya sayang. Bukan nanti kita kembali ke Indonesia hidup baru ya, Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Kita kalau kita betul dari ISIS, kita lupa ya. Iya di kontrakan. Mulanya berapa per tahunnya, Bu? Oke.
gitu. Nah, tapi yang emang ditahan ya kan ya flow baru. Kayak saya kayaknya biar anaknya kita mohon doanya biar bebas gitu kan. Semoga bisa ketemu lagi. Piye? Wis ndelok dong. Mas Rifki, ini tadi bagus pertanyaanmu itu memantik saya untuk ngomong. Jadi saya itu temanya juga tema internasional. Jadi film ini itu juga kita putar di NHK Jepang, di TV Jepang gitu. Terus kemudian ada orang Indonesia yang ada di kamp di Suria. Itu nonton film ini dan lihat gitu. Dan salah satunya itu ya lulusan UMS itu. Ada perempuan itu, perempuan lulusan SMS, pasangan muda. Itu memutuskan bulan madunya di Suria. Sekarang dia masih ke sana karena suaminya meninggal, istrinya sekarang sudah di sana. Nah, salah satu kampanye saya itu adalah memberi kesempatan kedua, terutama perempuan dan anak-anak yang kebawa ke Suria itu. Nah, itu kan kemudian kampanyenya yang menjadi global dan hari ini yang saya lakukan kan itu. Jadi itu contohnya Mas Rifki, kekuatan membuat film itu kayak seperti itu, storytelling. Ada lagi Mas Rifki? Mau ditanya? Apakah menjawab pertanyaanmu Mas Rifki? Nggih, Pak, sampun, Pak. Berarti film Gimana? film itu eh, apa namanya? Tidak ketika jenengan buat film itu apakah melihat siapa pasarnya gitu, Pak? Ya, siapa yang menonton nanti yang akan menonton gitu, Pak. Dan penikmatnya itu siapa gitu, Pak. Karena kan ini filmnya berbasis agama ya, Pak. Islam khususnya gitu. Jihad yang berkaitan dengan jihad gitu, Pak. Oke. Ya sebetulnya ketika saya bikin ya tentulah saya ada di otak saya tuh siapa sih yang akan nonton ini itu ada. Nah kan kalau ini kan sebetulnya film yang saya bikin itu kan adalah namanya kalau saya bikin itu adalah kontestasi tafsir gitu loh. Menurut orang ini benar, menurut orang ini dalam Islam itu kan terjadinya kontestasi terus. Bagaimana kita berkontestasi secara sehat di dalam beragama itu gimana sih? Karena kan kalau si Dania tadi, ya kayak yang Dania tadi kisahnya itu anak 16 tahun itu dulu. 16 tahun SMA di Batam, dia itu pinter banget juara renang, piano. Tapi karena si Naune itu bukan kepada guru agama yang benar, si Naune itu di jamaah Instagramiyah, Facebookiyah, TikTokiyah, dulu nggak pernah TikTok di Instagram, itu katut itu terradikalisasi online, mangkat gue mau. Nah, jadi ini sebetulnya bagaimana kita menggunakan film untuk kemudian melakukan dialog-dialog dan melakukan edukasi literasi beragama itu. Neng kudu ono alate ngono lho, Mas. Tool untuk menciptakan dialog dan perdebatan itu kan harus ada. Nah, tulisan, artikel yang sampai tadi sudah baca, Zero Attack itu salah satu caranya. Film yang saya putar di Singapura itu, di TV Singapura salah satu caranya. Kemudian pakai sosial media, Instagram salah satu caranya. Inilah namanya transmedia storytelling itu. Bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan sosial apapun itu di berbagai macam platform dengan cara berbeda-beda. Oke? Ada pertanyaan? Ini sampai jam berapa nih? Masih berapa lama lagi kuliahnya ini? Sekitar 10 menit lagi, Pak. Oke, 10 menit lagi. Thank you. Nah, sebagai penutup, sekarang Mas, apakah adakah yang sudah membaca tulisan saya di Kompas? Selain Mas Rifki? Ada nggak baca? Nanti habis ini Mas Rifki yang menjelaskan. Ono sing maca tulisanku nah? Sudah, Pak. Ya, kowe piye? Ilham maca ra? Ya, sudah, Pak. Piye Ham? Coba menurutmu piye Ham? Gimana Ham? Baca tulisan itu gimana? Gaya bahasanya dulu, dari gaya bahasanya dulu. Gaya penulisannya gimana? Kalau dari saya
penjelasannya cukup jelas, Pak. Merinci informasinya itu juga cukup juga bagus sehingga mudah dipahami. Terus Yang saya tangkap itu, Pak. ya ora apa-apa. Tapi poin yang paling penting kuwi Ilham. Nek nulis kuwi piye carane gampang dingerteni. Biasanya nek akademisi nek nulis jelimet ra karuan kuwi to. Iya. Nah, Pramesti, wis maca dong kowe. Siapa selain Ilham yang udah baca? Nanti sebelum Mas Rifki. Siapa yang udah baca? Belum ada yang baca ya? Oke, Mas Rifki aja deh. Coba Mas Rifki, sampean analisa tulisanku, Mas. Iya, Pak. Rasa isen karo aku. Ya, jadi Semakin yang kritis pertama, semakin bagus aku. Semakin kritis semakin bagus. iya, Pak. Jadi yang pertama ada beberapa hal yang mungkin menjadi garis bawah ya, Pak. Ya. Yang pertama itu ya mungkin setiap tahunnya UMS itu juga mengadakan seminar deradikalisasi kan, Pak. Jadi setiap tahun itu pasti ada gitu, Pak. Terutama untuk mahasiswa baru biasanya. Dulu saya juga dapatnya di semester awal gitu. Yang ya kajiannya membahas deradikalisasi. Tapi secara harfiahnya itu kan radikalisasi itu menurut saya itu positif gitu, Pak. Maksudnya berpikir kan artinya kan berpikir mendalam gitu, Mas, menyeluruh gitu kan, komprehensif. Nah, tapi kenapa menjadi hal yang negatif gitu, Pak, radikalisasi ini, terutama rata-rata berkaitan dengan terorisme gitu, Pak. Nah, mungkin juga di tulisan Bapak ini ya mungkin agak mudah dibaca ya, enak dibaca gitu, Pak. Kemudian di sini kan membahas tentang penyusupan ideologi-ideologi yang sudah bertransformasi, tidak lagi yang menggunakan metode tradisional gitu, yang ya seperti datang ke tempat-tempat gitu, memasukkan ideologi-ideologi mereka, tapi menggunakan sekarang bertransformasi menggunakan media gitu, Pak. Menggunakan alat tools media tadi itu. Nah, ya banyak sebenarnya ya di media sosial, di Twitter, di TikTok, Instagram pun ketika kita mengamati kan itu hampir setiap detik, setiap jam itu pasti informasi update gitu, Pak. Entah dari paham mana, ideologi mana, pasti selalu update terus. Nah, itu kadang juga menjadi pengaruh kan, mempengaruhi pikiran gitu, Kak. Karena apa yang kita baca ya itu mungkin yang kita ya mungkin itu yang menjadi konsumsi otak kita gitu. Nah, maka dari itu ya mungkin aku ketika membaca narasi Zero Attack yang menyesatkan ini ya sangat bagus ya, Pak, di dunia saat ini. Tapi kemarin tuh waktu aku buat story, saya bilang ini, Pak, ada yang sepakat atau tidak, ada yang komen ternyata, Pak. Itu orangnya juga orang tamatan pesantren. Dia bilang, kok zaman sekarang masih membahas tentang ideologi, kok ideologi itu sudah nggak relevan lagi, kita harus bertransformasi ke hal yang lain gitu. Karena ideologi adalah keyakinan setiap individu. Tapi belum saya balas, Pak, karena ya mungkin dia belum baca secara menyeluruh gitu, Pak. Nah, Ini kan ada yang poin. Terus Mas Rifki. ya ini kan di sini Bapak juga menggarisbawahi ya, perlu ada narasi tandingan gitu. Nah, saat ini kan juga tidak ada yang mungkin tidak ada yang fokus atau konsen di bidang hal-hal seperti ini tentang ideologi. Dan mungkin juga ya mungkin banyak guru besar, banyak yang kepakarannya di bidang ini, cuman mereka belum menarasikan secara tekstual gitu, Pak, di media-media mungkin seperti itu, Pak. Ya mungkin seperti itu aja, Pak. Very good, Rifki. Dirimu tuh nggak pendiam lagi. Lu jomblo nggak? Jomblo, Pak. Tenang lo. Ya, Pak, karena Lagi-lagi. dulu sempat dekat sama cewek, cuman tak pikir cewek itu mengganggu, Pak. Pacaran itu mengganggu. Ben Gusti Allah sing bales lah. Mungkin Iya. parah.
Gitu. Oke, ini aku senang dengan Rifki itu ada dua kan dari komentar utamanya Rifki yang paling penting. Kecenderungan kita hari ini itu rung ngoco rampung wis komentar. Bener tak? Iya, Pak. Dunia sosial media kita itu menyebabkan kita itu mempunyai apa ya itu istilahnya kemampuan otak kita membaca sebuah peristiwa itu dengan waktu yang sangat singkat banget. Set, rung rampung wis komentar. Sehingga riuh banget sing diomong iki apa ya rung rampung kuwi. Nah, makanya dialog-dialog seperti ini itu menjadi sangat penting banget dan saya selalu mendudukkan audiens seperti diskusinya si Ilham tadi itu memahami audiens, memahami kalau Rifki kan nanya, kalau aku bikin film itu kira-kira tak pikir ke audiens, ya tak pikir ke lah. Karena dan audiens itu selalu aku jadikan panglima dalam setiap diskusi saya. Jadi nah aku tuh nggak kelas, nggak engagement itu gampang. Audiens ratekon ya tak tinggal ya, ngapain? Ngapain? Dan aku ya nggak nesu, ya nggak apa-apa ya kan kita bisa ngobrol ya nih. Only saya tuh hanya mau ngomong pada orang yang mau tertarik aja. Nah, tertarik ya ora apa-apa, dunia urusan ini neko-neko ya. Jadi kenapa saya juga memilih pakai film, kenapa saya milih di dunia yang mau, yang tertarik dengan itu baru saya mau. Kalau enggak saya enggak kasarnya rata urus, you know. Raiso tak kontrol Mas soalnya. Yang bisa kontrol dan kalau saya berdialog begini nih, saya tidak hanya menggurui, tapi saya juga belajar gitu loh. Karena itu namanya prinsip kerja saya itu selalu tiga. Yang pertama itu namanya co-creation, berarti barengan sama semua narasumber saya. Tadi si Santi sudah nyebutkan, terus Pramesti juga menerapkan, Nanda juga mengatakan penting sekali bahwa narasumber itu ada cinta, percaya. Dan ketika saya ketemu narasumber saya itu tiktokan dulu saya itu ngobrol. Oh, enak piye, sumbernya gimana, ngomongnya gimana itu. Tidak satu pihak. Sama dengan kelas saya juga begitu. Ini kan salah satu jenis kelas. Kelas aku ya rampung ngomong tok. Nah, kalian ragil ngomong ya tak tutup kelasnya rampung. Oke ya. Terus yang poin yang kedua yang tadi Rifki sampaikan tadi itu. Saya lebih pinter makanya aku itu wakil karuan yang paham tentang isu ini. Tetapi seperti kata Rifki, jarang yang mau menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikirannya menggunakan produk-produk kultural populer, yaitu film, sosial media, atau menulisnya ya di Kompas itu tadi mendidik masyarakat. Saya memilih jalur itu. Oke? Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih. Untuk next class, sampaikan ke Pak Dipa nanti saya akan juga ngomong. Semua yang mau hadir harus presentasi minimal 5 menit, 5 sampai 10 menit tentang transmedia storytelling. Tadi sudah menunjukkan bagaimana transmedia storytelling itu. Apa ada kisah Harry Potter. Syukur-syukur kalau itu sampean sendiri yang bikin. Kalau enggak, nanti presentasi harus sampean bisa ngomong, kalau Harry Potter, tunjukkan posternya, tunjukkan trailernya, atau kutipannya tunjukkan apa itu gamenya, tunjukkan anak yang berbeda-beda. Nah, Harry Potter itu salah satu contohnya. Salah satu contoh yang lain itu film The Matrix gitu. Nah, sekarang itu ada nggak di Indonesia? Kalau sampai ketemu, yang secara sadar menggunakan transmedia storytelling. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini ketua kelasnya ini siapa lagi? Mana ketua kelasnya lagi? Tanggung jawab di sini. Oh, Pak, ada, tapi hari ini berhalangan hadir karena ikut seminar tadi. Ya wes apa-apa. Selain sing iso mewakili ini siapa? Nanda, gelem? Untuk Insya Allah. menyampaikan ke teman-teman? Iya, Pak, insya Allah. Oke. Kalau insya Allah itu biasanya Rasid Raiso ya? Bisa, Pak. Tenang loh, Dan. Kue lo ya. Ya, menyampaikan tugas untuk minggu depan kan, Pak. Apa tugasnya apa coba tak rungok Anda? Membuat presentasi setiap orang minimal 5 menit tentang transmedia. Transmedia apa? Transmedia storytelling. Ini kue pinter Nanda. Oke. Jadi terima kasih sekali. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ano saya ngerti kan lagi? Sepertinya cukup, Pak. Wes, Nerana, matur nuwun banget waktunya. Mudah bisa diskusi dan semoga bermanfaat.
kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.